Konferensi Meja Bundar dan Sikap Belanda. 1. Sikap Belanda terhadap Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia dan berupaya kembali ke Indonesia dengan membonceng kedatangan pasukan sekutu yang bertujuan melucuti pasukan Jepang dan mengembalikan pasukan Jepang ke negaranya. Belanda lalu mendirikan Netherlands in the Civil Administration atau Pemerintahan Sipil Hindia Belanda untuk membentuk kembali pemerintahan Hindia Belanda dan menjadikan kembali Indonesia sebagai wilayah jajahan Belanda. Belanda juga menguasai kota penting di Indonesia serta membentuk negara federal untuk memecah Indonesia dengan mendirikan negara boneka, seperti Negara Pasundan, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur. Puncak upaya Belanda ini adalah diluncurkannya dua serangan besar, yaitu agresi militer 1 dan agresi militer 2. Sebagai akibat agresi ini, banyak wilayah Indonesia yang dikuasai militer Belanda, termasuk ibu kota Jakarta. Ini membuat Presiden Soekarno harus mengungsi ke Yogyakarta. Belanda baru mau mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949 setelah melalui kesepakatan dari Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada tanggal 3 Agustus sampai 2 November 1949. 2. Pembentukan negara-negara boneka Belanda. Negara boneka adalah negara yang secara resmi merdeka dan diakui kedaulatannya, tetapi secara de facto berada di bawah kontrol negara lain. Negara boneka secara harfiah berarti negara di mana pemerintahannya dapat disamakan seperti boneka yang dimainkan oleh pemerintah lain sebagai dalang. Tujuan Belanda membentuk negara boneka adalah untuk kembali menguasai Indonesia dan memperkuat kekuasaan tersebut dengan memecah Indonesia menjadi negara-negara bagian kecil. Bijeenkomst voor Federal Overleg atau BFO adalah Majelis Permusyawaratan Federal yang dibentuk bersamaan dengan dibentuknya negara-negara federal oleh Belanda. Disebut sebagai lembaga boneka karena kebijakannya diatur dan diarahkan oleh Belanda. BFO dibentuk di kota Bandung pada tanggal 7 Juli 1948 dengan latar belakang pembentukan BFO untuk mencari jalan keluar dari masalah politik antara Republik Indonesia dengan pemerintah Belanda. BFO diwakili Dr. Mansur Otto Subroto dan Ide Anak Agung dalam koran Het Nieuws Algemeen Dagblad tanggal 14 Januari 1949. Ide Anak Agung menyatakan struktur pemerintahan ini mungkin harus diubah sesuai dengan keadaan. Alasan BFO terpecah adalah karena BFO merasa kecewa dengan pihak pemerintahan Belanda, di mana ketika itu Belanda melancarkan agresi militer kedua pada Desember 1948 dan adanya serangan pada tanggal 3 Maret 1949. Hasil akhir gerakan yang dilakukan BFO adalah adanya perundingan Meja Bundar pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag yang dihadiri Wakil Republik Indonesia, Belanda, dan BFO. Perundingan ini menandai berlakunya sistem pemerintahan RIS pada tanggal 27 Desember 1949 yang kemudian diadakan penumpasan BFO dilakukan dengan cara membubarkan negara boneka federal yang dibentuk oleh Belanda. Dampak dari adanya BFO adalah Indonesia terpecah menjadi negara-negara bagian dan membuat situasi Indonesia saat itu menjadi tidak kondusif. Dengan demikian, BFO adalah komite yang didirikan Belanda mengenai pembentukan negara federal Indonesia.
3. Perjanjian Roem-Royen. Atas inisiatif Komisi PBB untuk Indonesia, maka pada tanggal 14 April 1949 diadakan perundingan di Jakarta di bawah pimpinan Marley Cochrane, anggota Komisi Amerika. Perjanjian Roem-Royen merupakan sebuah perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 yang kemudian hasilnya dibacakan kesanggupan kedua belah pihak untuk melaksanakan resolusi Dewan Keamanan PBB tertanggal 28 Januari 1949 dan persetujuannya pada tanggal 23 Maret 1949. Nama perjanjian diambil dari kedua pimpinan delegasi yaitu Muhammad Roem dan J.H. van Royen. Pernyataan Republik Indonesia yang dibacakan oleh Muhammad Roem adalah sebagai berikut. A. Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. B. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri konferensi meja bundar. C. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. D. Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Pernyataan Belanda yang dibacakan oleh Dr.H. van Royen adalah sebagai berikut. A. Pemerintah Belanda setuju bahwa pemerintah Republik Indonesia harus bebas dan leluasa melakukan kewajiban dalam satu daerah yang meliputi Keresidenan Yogyakarta. B. Pemerintah Belanda membebaskan secara tak bersyarat pemimpin-pemimpin Republik Indonesia dan tahanan politik yang ditawan sejak tanggal 19 Desember 1948. C. Pemerintah Belanda setuju bahwa Republik Indonesia akan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat. Konferensi meja bundar akan diadakan secepatnya di Den Haag sesudah pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Pada tanggal 22 Juni 1949 diselenggarakan perundingan segitiga antara Republik Indonesia, BFO, dan Belanda. Perundingan itu diawasi PBB yang dipimpin oleh Stuart Lee dengan menghasilkan keputusan sebagai berikut. A. Kedaulatan akan diserahkan kepada Indonesia secara utuh dan tanpa syarat sesuai Perjanjian Renville pada 1948. B. Belanda dan Indonesia akan mendirikan sebuah persekutuan. C. Dengan dasar sukarela dan persamaan hak, Hindia Belanda akan menyerahkan semua hak kekuasaan dan kewajiban kepada Indonesia. Dengan tercapainya kesepakatan dalam perundingan, pemerintah darurat Republik Indonesia memerintahkan Sri Sultan Hamengkubuwono untuk mengambil alih pemerintahan Yogyakarta oleh Belanda. Pada tanggal 1 Juli 1949, pemerintah Republik Indonesia secara resmi kembali ke Yogyakarta, disusul dengan kedatangan para pemimpin Republik Indonesia dari medan gerilya. Pada tanggal 13 Juli 1949 diselenggarakan sidang Kabinet Republik Indonesia yang pertama dan Mr. Syarifuddin Prawinegara mengembalikan mandatnya kepada Wakil Presiden Muhammad Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono. Diangkat menjadi Menteri Pertahanan perangkap Ketua Koordinator Keamanan. Konferensi meja bundar akan diadakan secepatnya di kota Den Haag, Belanda. 4. Konferensi Inter-Indonesia. Konferensi Inter-Indonesia merupakan konferensi yang berlangsung antara negara Republik Indonesia dengan negara-negara boneka atau negara bagian bentukan Belanda yang tergabung dalam BFO. Latar belakang konferensi Inter-Indonesia telah menjadi titik balik penting dalam perjalanan menuju pengakuan kemerdekaan Indonesia yang seutuhnya, yaitu 1. Belanda yang ingin kembali berkuasa. 2. Adanya agresi militer Belanda. 3. Belanda yang kerap melanggar perjanjian. 4. Meraih pengakuan internasional. 5. Menekan Belanda secara diplomasi. Konferensi ini juga menjadi bukti bahwa diplomasi dapat menjadi alat yang efektif dalam menyelesaikan konflik dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara. Konferensi Inter-Indonesia pertama diadakan di Yogyakarta pada tanggal 19 hingga 21 Juli 1949. Sementara konferensi kedua dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 1949.
Muhammad Hatta yang merupakan wakil presiden pertama Indonesia menjadi salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam perundingan tersebut. Tujuan Konferensi Inter-Indonesia adalah untuk menyamakan pandangan dan sikap antara pemerintah Republik Indonesia dan BFO dalam menghadapi Belanda dalam KMB. Konferensi Inter-Indonesia juga dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dari perjanjian Roem-Royen agar Indonesia dapat menerima pengakuan kedaulatan dari Belanda. Selain itu, hal ini juga diharapkan dapat menguatkan posisi tawar Indonesia dalam KMB dan menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah bangsa yang bersatu dan berdaulat. 5. Konferensi Meja Bundar atau KMB. Konferensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Pada konferensi ini, sebagai ketua KMB ialah Perdana Menteri Belanda Dr. Willem Drees dan ada dari pihak UNC yang sebagai moderator bertindak. Hasil dari konferensi Meja Bundar atau KMB adalah sebagai berikut. A. Serah terima kedaulatan dari pemerintah kolonial Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Kecuali Papua bagian Barat, Indonesia ingin agar semua bekas daerah Hindia Belanda menjadi daerah Indonesia. Sedangkan Belanda ingin menjadikan Papua bagian barat negara terpisah karena perbedaan etnis. B. Dibentuknya sebuah persekutuan Belanda Indonesia dengan monarki Belanda sebagai kepala negara. C. Pengembalian utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. D. Kerajaan Nederland menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat lagi dan tidak dapat dicabut, dan karena itu pengakuan Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. E. Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan pada konstitusinya. Rancangan konstitusi telah dipermaklumkan kepada Kerajaan Nederland. F. Kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. G. Rancangan Piagam menyerahkan kedaulatan. Sesuai hasil KMB pada tanggal 27 Desember 1949, diadakan upacara pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah RIS. Upacara pengakuan kedaulatan dilakukan di dua tempat, yaitu di Den Haag dan Yogyakarta secara bersamaan. Dengan pengakuan kedaulatan itu, berakhirlah kekuasaan Belanda atas Indonesia dan berdirilah Negara Republik Indonesia Serikat. Sehari setelah pengakuan kedaulatan, ibu kota negara pindah dari Yogyakarta ke Jakarta, kemudian dilangsungkan upacara penurunan bendera Belanda dan dilanjutkan dengan pengibaran bendera Indonesia.